Bisa berdiri di tengah-tengah Anda ini. Shalom semuanya. Shalom. Kok ngantuk semua ini? Shalom semuanya. Shalom. Jam tidur ini. Jam tidur ya udah saya pulang aja. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Nama saya Khairul Anwar. Ini saya sekarang nama saya Khairul Anwar. Sekarang saya punya istri satu. Sebelum bertobat istri saya 14. Kok gak apa-apa. Kok belum bertobat loh, silakan. Kalau tapi sudah bertobat itu istri harus satu. Karena saya Kristen ini belajar ngaji. Kata Muhammad boleh istri banyak. Apa? Kata Muhammad boleh istri banyak. Boleh. Karena Tuhan Yesus yang datang. Jangan. Ya. Oke. Istri saya sekarang satu-satunya ini. Karena saya belajar ngaji, kekristenan itu harus belajar ngaji. Jadi orang Kristen jangan cuma kulit aja. Jangan jadi orang Kristen cuma dangkal aja ilmunya. Jadi orang Kristen harus ilmu yang paling manjur, paling sakti madraguna itu ilmu manunggaling kawula Gusti. Ilmu manunggaling kawula Gusti itu kalau kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Itu makanya Anda kata tanya, gimana kabarnya? Semuanya biasanya ngomong luar biasa, dahsyat, ajaib, yes, plek. Yang luar biasa Anda apa Yesus? Yesus. Makanya ketika saya belajar ngaji, kekristenan ini ngaji yang dalam. Kekristenan ngaji. Ayo kita ngaji bareng. Kok ketawa? Diajak ngaji kok ketawa. Ngaji itu bahasa Indonesia, mengkaji, mengenal. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Kekristenannya cuma dangkal, tofor. Katanya di sini ada orang Manado loh. Ada banyak. Gak ada di sini orang Bolna. Orang California. Nggak ada orang Manado. Nggak ada orang Manado. Di sini ada orang Batak apa enggak? Banyak. Nggak ada. Di sini juga orang California. Yang saya ceritakan nanti orang Manado sama orang Batak. Nih istri saya seperti orang Manado. Istri saya yang pertama dan yang terakhir nih. Kalau dihitung yang ini 14, tapi istri saya nggak mau dihitung yang 14. Yang pertama dan yang terakhir. Mengkaji, mengenal, mendalami, membedah. Nih, istri saya, ini anak saya, kedua anak saya. Dan istri saya seorang dokter kecantikan yang suka tarik benang yang pipinya ibu-ibu yang longsor itu tarik terus. Masalahnya istri saya ini seneng bantu ibu-ibu gembala supaya gembalanya tidak kemana-kemari. Ya, kalau istrinya cantik tarik benang gitu lah nggak apa-apa. Karena banyak gembala-gembala yang ikut pendoanya, gembalanya malah ikut pendoanya. Benar apa enggak? Di sini nggak ada, di Indonesia banyak. Di sini lebih banyak. Oh banyak, saya nggak pernah ketemu yang di sini. Ini, ya. Puji Tuhan, saya dikandungi dua anak saya sekarang kalau masuk SMA presiden, dia kepingin jadi pilot pasukan tempur. Yang perempuan ini melanjutkan namanya dokter kecantikan. Ya puji Tuhan. Saya bangga jadi orang Kristen, saya punya ayat emas ini. Ayat emas saya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajin, bangsa yang kudus, umat kebenaran Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Yes. Amin. Ini ayat emas saya. Ayat emas saya bukan berkat, bukan mujizat. Hidup yang berkenan. Kekristenan itu berbicara soal perkenanan. Makanya kalau saya dulu, Pak doain Pak supaya saya diberkati. Pret, saya nggak mau doain. Hidupmu berkenan. Kalau hidupmu berkenan, jangankan ngomong berkat, jangankan ngomong mujizat, kamu itu disertai. Amin. Nih, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya dan saudara ini orang-orang pilihan. Kalau orang pilihan itu diperlengkapi, dipercaya. Dipercaya, diutus, dipilih menjadi terang dan garam dunia. Terbukti saya sekarang di sini.
Kenapa? Saya lihat bangsa Indonesia itu banyak yang di sini, orang-orang Indonesia banyak di Amerika. Saya baru pertama kali menginjakkan Amerika, tapi lihat bangsa Indonesia di sini banyak. Ini tanda akhir zaman sudah dekat. Why? Iya, kenapa? Bertanya kenapa? Karena sekarang pemberita Injil itu dari timur ke barat, kalau dulu dari barat ke timur. Yes. Itu tanda-tandanya. Ya. Makanya Anda ini pengabar Injil, Anda ini orang-orang pilihan. Jangan sampai Anda di sini yang Kristen nanti tertolak. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengadakan mujizat demi namamu. Dan Yesus ngomong, pleketek, aku tidak mengenal kamu. Hati-hati, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Yes. Dipilih, gak tahu diri, dipilih. Dipilih menjadi imam. Imam Matraja. Imam itu apa? Di depan sendiri. Iya. Panutan, contoh, teladan. Banyak orang Kristen yang tidak menjadikan teladan. Banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan. Ngeri kali kata orang Medan. Benar apa enggak? Kita jadi orang Kristen harus menjadi batu penjuru karena kita punya batu penjuru namanya Yesus Kristus. Ini saya jadi orang Kristen nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa. Amin. Ingat, orang Kristen bukan orang beragama Kristen. Orang Kristen itu pelaku firman. Amin. Pertama kali di Antioquia dikatakan pengikut Kristus itu adalah orang Kristen. Tapi di Indonesia banyak orang beragama Kristen. beda, Pak. Amat sangat beda. Orang Kristen pelaku firman. Orang beragama Kristen cuman hari Minggu aja ke gereja. Ngerti firman, gak melakukan firman. Iblis itu ngerti firman apa enggak? Ngerti. Kenal firman apa enggak? Melakukan apa enggak? Enggak. Berarti kalau orang tahu firman, mengenal firman, gak melakukan firman, berarti Iblis. tengok kanan kiri Anda. Bener apa enggak? Benar. Bener apa enggak? Benar. Loh, firman ini menegur, mendidik, mengajar, dan menuntun Anda ke jalan yang benar. Ya. Kalau Anda tersinggung, Eh, maafkan dagu. Tapi ini yang harus saya sampaikan. Di mana-mana saya kepingin orang-orang hidupnya berkenan. Ini iman, panutan, contoh, teladan, ya masih dikasih double porsi urapan yang rajani. Rajani itu punya otoritas, punya kuasa, doakan orang sakit, mengusir setan. Mulut kita ini punya kuasa. Pak, apa bisa? Bisa, amat sangat bisa. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Asalkan saja Anda menjaga kekudusan. Orang Kristen biar radikal militan itu harus menjaga kekudusan. Mutlak. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak satu orang pun melihat Allah. Tapi banyak yang saya jumpai, saya korban, mulai dari ujung Sumatera sampai Papua, sampai Timor Leste, Jawa, keliling sudah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Yang kantong-kantong Kristen itu maaf gak bisa menjaga kekudusan. Benar benar? Benar. Merokok, mulutnya kotor, mulutnya orang Kristen kalau ingin radikal militan, ya harus radikal militan, itu harus menjaga kekudusan, harus suka jamu biar kuat. Di sini ada yang suka jamu, angkat tangan. Apa itu? Enggak ada yang suka jamu. Enggak ada yang suka jamu. Jamu. Iya Pak. Pahit enak. Pahit enak. Makanya judulnya tenang gini, pahit enak. Jamu itu bukan pahit enak. Jamu itu jaga mulutmu. Kenapa enggak? Jaga mulutmu dan jaga hatimu. Jahat. Jahat dan jahat. Biar kuat, katakan kiri kananmu, ngerti gak kamu? Ngerti nggak kamu? Jamu itu jaga mulut. Banyak orang yang nggak bisa ngomong mulutnya dia. Padahal firman itu dekat di mulutmu dan di hatimu. Apa yang keluar dari mulutmu itu perbendaraan di hatimu. Makanya perkatakan firman terus. Firman itu ya dan amin. Kalau saya orang Malang biasanya misuan. Tahu misu? Cancu. Jian. Itu kalau masih jadi orang Kristen masih misuan, nanti tak
baptis itu mulutnya tok. Surabaya, Surabaya. Katanya Surabaya, terus nggak ada alasan. Kalau keluar kata-kata kotor dari mulutmu berarti perbendaharaan ini kok Kotor. ayo tak baptis di sungai itu mulutnya saja. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya ini dan Anda ini umat kepunyaan Allah sendiri. Jangan pernah takut apa yang kalian makan, minum, pakai. Burung di udara aja dipelihara, apalagi saya dan saudara. Amin. Amin. Yang ngomong amin cuma satu, yang lainnya karena ngantuk. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gaya hidup orang Kristen itu menjadi saksi Kristus. Eklesia dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Mengenai cerita mulai. Lalu ada selesai baca firman kok masih. Kalau firman selesai dibaca itu ya dan amin. 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 Ngantuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak. Kenakalan dari A sampai Z sampai A sudah saya lakukan semua. Yang belum pernah dan tidak mau, saya takut nyuri kotak amal. Semuanya sudah saya lakukan. Membunuh, merampok, berzina, semua mau limo itu sudah. Makanya istrinya 13 itu katanya istri saya yang kurang kesaksianmu kalau istrimu 13. Belum cemilannya. Belum dessertnya katanya. Kenyang banget. Karena saya sakit hati sama orang tua saya dibuang orang tua saya. Mama saya orang Batak. Di sini kan gak ada orang Batak toh? Ada. Gak ada di sini orang California kita saya ngomong. Orang Batak itu saya di sana loh, di Batak sana loh. Ibu saya namanya Juaria Lubis. Bapak saya orang Madura, Malang, namanya Muhammad Regimin. Umur 8 bulan saya dibuang. Saya ngerti itu bahkan bukan ibu bapak saya jadi orang bejat. Katanya teman-temanku, kamu bukan bejat lagi, biadab. Karena kelas 5 SD saya sudah tidur dengan pelacur, sudah ngerti berzina, nakal, minta motor, balap, buat balap, pinter balap, menangan jambret, ngerampok bank. Orang pulang gereja gini pulang saya jambreti, tak pikir banyak duitnya, tasnya besar, katanya isinya Alkitab, gak ada duitnya. Saya sampai jambret 4 kali orang dari gereja, tak jambret kalungnya, tak pikir kalungnya besar, bukan emas. Jambret kalung ini gelangnya, saya pikir gelangnya emas, bukan jam tangan. Sekali lagi, aku milih yang kecil, pulang dari gereja tak jambret gini, tak masukin kantong gini, bukan emas. Dari situ saya bertobat, nggak khusuin orang Kristen, karena nggak ada mas-masanya. Tahun 80 saya jadi pembalap motocross, menang juara 3. Tahun 87 saya juara Asia nomor 1. Siap balap menang, dunia saya pakai mabuk, narkoba. Tubuh saya penuhin dengan susu. Tahu susu? Susu 500, 250 gitu ya. Susu itu meninggal ini. Setiap pulang balap mabuk, berjudi, main pelacur, wis pokoknya diom-diongan. Tahu diom-diongan? Nggak ngerti diom-diongan? Nggak ngerti kalau nggak tenggelam seperti saya. Lainnya ini wana semua. Diom-diongan, nah ini menghalalkan segala cara, jual bakso, jual apa? Narkoba, ya itu dimatikan aja ini, biar kelihatan. Yang ini. Iya, gitu. Saya biar tidak tampak, Yesusnya yang tampak. Amin. Nggak usah, biarin. Saya dingin, enak adem daripada panas. Nggak usah Pak. Segini aja nggak apa-apa. Nggak usah. Saya orang Malang sering yang adem. Saya nggak senang panas enggak. Remang-remang ini. Jualan narkoba, menghalalkan segala untuk kaya. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang dapat dipercaya. Tapi banyak orang Kristen nggak dapat dipercaya. Itu bukan orang Kristen, orang beragama Kristen. Beda Pak, orang Kristen dengan orang beragama Kristen. Amat sangat beda. Orang Kristen pengikut Kristus melakukan firman.
Orang beragama Kristen cuma hari Minggu aja ke gereja, Minggu ke gereja haleluya haleluya, Senin sampai Sabtu haleluya haleluya. Sekali lagi, iblis tahu firman apa enggak? Tahu. Mengenal firman apa enggak? Loh, mengenal apa enggak? Mengenal. Mengenal. Iblis melakukan firman apa enggak? Ya. Berarti kalau orang sudah tahu firman enggak melakukan firman berarti Iblis. tengok kanan kiri. Benar apa enggak? Loh kok tidak? Oh, ya benar itu. Kalau orang tahu firman enggak melakukan firman berarti banyak Iblis. Iblis. langsung diem. Orang yang ingin cepat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput daripada hukuman. Makanya jangan kepingin cepat kaya. Ini serius. Pak, apa orang Kristen nggak boleh kaya? Boleh. Tapi kekayaanmu itu memuliakan Tuhan. Bukan kekayaanmu untuk mengeruk kepentingan dirimu sendiri. Benar apa enggak? Kekristenan itu terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan terima kasih, kasih. Jangan jadi orang Kristen holid. Ya, Kristen holid. Gak ngerti. Saya kan orang Batak. Holid itu apa? Medit. Holid. Gak bakalan masuk surga. Lihat, nanti daripada uangmu kalau gak terima kasih ditaruh di gentong. Lihat, air saluran masuk ke gentong. Yang di sini bersih, keluarnya sedikit-sedikit. Numpuk jadi apa? Lumut. Uget-uget. Tahu uget-uget? Tahu. Penyakit, jentik-jentik. Akhirnya uangnya dipakai apa? Berobat. Berobat. Oh. Ke rumah sakit. Daripada gitu enak terima kasih saya kasih sehat wal a. Iya. Fiatnya sudah rusak ganti akot sekarang. Sehat wal a akot. Kalau orang ingin cepat kaya, nih mendatangkan hukuman firman Tuhan itu ya dan amin. Lihat di penjara ini pakai kopiah putih jadi imam hari Jumat dulu. Tapi sekarang dipilih Tuhan Yesus menjadi imam hari Minggu. Oh, haleluya. Jumat mati, Minggu bangkit, hidup bersama Kristus Yesus. Yeay, haleluya. Di penjara gak kumpul pendeta. Lah ini kumpul Pak siapa? Yohanes. Pak Yohanes. Kumpul pendeta, gak kumpul pendeta. Di penjara kumpul siapa? Jahat. Penjahat. Keluar jadi hantu. Lihat, kalau orang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Benar-benar gambar diri Allah nggak ada. Suatu hari saya membunuh orang karena persaingan narkoba. Saya sembahyang dengan cara saya yang lama, saya didatangi Tuhan Yesus dan dia berkata ikutlah aku. Karena saya ngomong gini, ya Allah aku capek jadi penjahat. Loh, jadi penjahat itu capek. Duit saya nggak bisa dihitung. Banyak sekali adik saya kalau tak ngambil ATM, Mas ATM-nya rusak, kok bisa? Iya, nol wakil aku nggak bisa ngitung. Jadi penjahat walaupun sepatunya mengkilap, wah, Louis Vuitton, Gucci, pokoknya merek-merek kremes gitu ya. Hermes. Saya nggak bisa ngomong Hermes, kremes. Nah, iya. Itu gaspernya, cincinnya di diskotik. Wah, kalau ketip. Tapi saya lihat sekarang pendeta-pendeta yang gitu, bukan bandar narkoba. Saya sudah duluan, jadi saya kalau lihat, oh kasihan ya. Pendeta zaman Tapi di sini nggak ada, gitu. Ya. Di sini nggak ada, di Indonesia Di Indonesia banyak. Iya, di Indonesia. Di sini nggak ada ya. Kalau saya jadi hamba Tuhan kepingin kaya banyak, orang didoakan habis gitu sakit, tiba-tiba ngasih mobil. Buat apa ini mobil Pak? Ini ada Bapak katanya sudah tua. Kurang ajar orang ini, aku diratain sudah tua. Bapak pakai mobil ini loh yang baru. Wah, Alphard. Lihat Alphardnya. Wah, STNK-nya 27 juta. Daripada 20 juta tak kembaliin. Loh Pak, Bapak nggak mau ini diberkati. Oh ya terima kasih sudah terima berkatnya. Tapi saya kembalikan untuk yang membutuhkan Pak. Saya nggak butuh Alphard Pak. Saya butuh berasnya anak-anak. Daripada 27 juta untuk setiap tahun bayar Alphard ya. Saya punya baby Alphard Suzuki EPV.
Sama aja Alphard yang kurang vitamin, bener benar. Tapi baby Alphard nanti kan bisa jadi Mbak Alphard. Tapi harus dengan uang saya pribadi, bener benar. Iya, iya. Yesus ketemu saya dan ngomong, ikutlah aku. Loh, ngapain aku ikut kamu? Kamu Tuhannya orang Kristen. Dia berbicara sama saya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Waktu ini saya wiritan. Saya baca surat Al-Fatihah, di tengah-tengah surat Al-Fatihah ada tulisan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Artinya Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Dia yang datang. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak benar. Keren. Amin. Tapi saya tidak percaya begitu saja dan saya langsung enggak, kamu Tuhannya orang Kristen, ngapain ikut kamu? Dan dia dengan senyum yang lembut, ikutlah aku. Kekristenan, watak karakternya Tuhan Yesus ini keren. Setia menanti anak-anaknya bertobat. Ikutlah aku. Setelah ngomong ikutlah aku, dia pergi. Setelah pergi saya telepon anak buah saya, bro, tolong ya dulu, siapin sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman Long Islandnya 2 pitcher, perempuannya yang cantik-cantik 2. Masuk ke diskotik, nyabu saya gak on, makan ekstasi beberapa butir gak on, minum Long Island 2 pitcher gak mabuk-mabuk, megang-megang perempuan cantik-cantik gak ada hasrat, gak ada nafsu. Di telinga saya terdengar suara terus lembut, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah. Nah itu ketemu perempuan ini saya godain. C, mau kemana kok cantik? Mau ke gereja Pak? Astagfirullahaladzim. Ya sudah, nggak sudah saya godain, saya lihat aja perempuan ini kok cantik banget. Tiba-tiba ada suara lagi di telinga saya, tanyain apa yang kamu ketemu aku semalam sama dia. Wih, tembokku bisa ngomong. Minumnya tadi malam, mabuknya sekarang. Nyabunya tadi malam, onnya sekarang. Saya pikir saya ini error. Saya pikir saya paranoid. Suara yang sama. Tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia. Saya datangin perempuan ini. C, mau ke gereja ya? Iya. Boleh saya tanya sebentar? Boleh Pak. C, kalau orang didatangi Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatangi Tuhan Yesus? Saya. Pak, saya Kristen mulai kecil belum pernah didatangi Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatangi Tuhan Yesus itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja kapan? Sekarang mau? Boleh nggak kalau ke gereja dalam seperti ini? Boleh apa enggak? Boleh. Pinter, gak ada yang ketawa. Biasanya di gereja menyek, menghina. Jangan dihina orang yang seperti ini. Casingnya kayak Nokia jadul 3310, tapi mesinnya ini Android. Tuhan gak lihat casingnya tapi lihat mesinnya iOS. Ya kan? Begitu masuk saya ke gereja, Shalom. Shalom itu apa? Shalom itu artinya damai sejahtera Pak. Damai sejahtera yang ada di dalam Yesus. Kenalin ini keluarga kita yang baru, saya dipeluk sama perempuan. Silakan masuk Pak. Wah, langsung masuk, tung, duduk di sampingnya Bu Pendeta. Rupanya noleh ini lihat penampakan langsung merem lagi. Pujian, ada pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Langsung saya wajahnya sangar kayak gini. Tapi malam hari itu dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, hatinya ini dilembutkan, diganti hati yang sangar, hatinya tweety. Nangis. Enak ya orang Kristen kalau berdoa dan manggil bapak. Aku nggak pernah bapak. Bapak, aku mau punya bapak sepertimu. Aku mau hatiku kau ubahkan. Mau. Kekristenan itu ada kemauan untuk bertobat dan berubah. Yes. Nih, nangis. Wah, berjujuran air mata di karpet. Dan firmannya itu pas 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dada saya kayak diuk. Bapak, kalau gitu aku bait Allah, iya. Kalau gitu aku tatoan salah. Ngerokok salah, nyabu salah, narkoba salah, berzina salah, ini salah. Kelas 5 SD sampai umur 40 lebih ini saya nggak ada benernya.
Terus yang benar bagaimana Bapak? Ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan Hidup. ikutlah aku. Gimana Bapak caranya ikut engkau? Saya nangis. Doakan hamba Tuhan. Saya doakan hamba Tuhan ini, doanya pas seperti kerinduan saya kepingin tobat nasuha. Tobat nasuha apa? Tobat yang tidak memikirkan duniawi, memikirkan perkara-perkara di atas, supaya yang di atas memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Itu kekristenan yang benar. Ilmu kekristenan yang benar, hukumnya berbanding balik. Kalau kamu kepingin hidup, mati. Kalau kamu kepingin kaya, miskin. Ini yang saya pelajari. Oh, keren, kekristenan ini keren. Sama dengan orang Malang. Malang dibalik apa? Ngalam. Arek dibalik apa? Kera. Kera itu kalau kera, ya. Kera ngalam. Langsung didoakan, ini adalah puji-pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dari tangisan saya sujud, langsung saya berdiri. Tuhan Yesus, kalau ada mujizat-Mu itu nyata, ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, rokok, keluar kata-kata kotor, berzina, narkoba, judi, diom-dioman. Ubah hidupku. Satu lagi permintaanku, aku harus bunuh orang, gimana caranya mau masuk penjara. Aku mau menjadi pengikut. Kristen itu pengikut Kristus. Apa yang Kristus lakukan, hidupmu itu wajib seperti Kristus lakukan. Amin. Kristus kanan, kiri, lakukan itu. Biar kamu selamat. Pulang dari gereja baru didoakan. Baru dari parkiran mobil, bro gimana? Di sini, cepat kamu pulang. Apa? Orang yang kamu bunuh tadi malam nggak mati, tembakanmu meleset aja, mobilnya aja lubang semua. Puji Tuhan, haleluya. Kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin lagi, tembak lagi. Matiin teleponnya, saya ngomong, C, orang yang aku bunuh tadi malam nggak mati, C. Orangnya tak tembak. Itu katanya teman-temanku, aku mabuk, sangat mabuk. Oke Pak, kalau gitu doa Bapak dijawab. Bapak mau ikut saya ke gereja lagi? Mau. Jumat diajak ke gereja, Sabtu malam Minggu biasanya saya pergi ke diskotik tripping. Tahu tripping? Apa tripping? Makan teri sama emping. Ke diskotik, saya nggak ke diskotik. Anak buah saya, bos, uangnya ini datang, setoran ini datang, wes gak usah tekan dikonoin. Semua saya tolakin semua. Bos ada cewek cantik, wes gak butuh cewek cantik. Saya butuh hari Minggu kepingin ketemu Tuhan Yesus di gereja. Wah, mau berangkat jemput perempuan ini, pacar saya telepon. Makanya istri saya ngomong gini, sayangku, apa kamu kurang? Kalau kamu ngomong nikahnya cuma 13 kali, belum cemilannya, belum dessertnya katanya. Langsung pacar saya telepon, "Hai Beb, morning. Aku nungguin kamu semalaman, aku sudah on kenceng, aku sudah mabuk. Kenapa kamu gak datang di diskotik?" "Sorry ya Pak, mau datang ke diskotik, aku sekarang mau ke gereja." "Apa?" "Aku mau datang ke gereja." "Hai Ilung, kamu tahu namamu Khairul Anwar?" "Ya tahu." "Kenapa kamu pagi-pagi hari ini mau ke gereja? Kamu kan bukan orang Kristen." "Ya aku tahu." "Kenapa? Apa kamu mau ngebom gereja?" "Tidak, boleh aku cerita sebentar sama kamu?" "Boleh, bla bla." "Wow, itu miracle, itu mujizat." "Ya aku tahu itu miracle, itu mujizat." "Oke, kamu pulang gereja jam berapa?" "Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya." "Oke, kalau kamu pulang nanti jemputan aku kangen sama kamu. Ayo nanti aku sudah on berat, kita bercinta." Dan saya ngomong apa? "Oke." Begitu ngomong oke, iblis masuk karena saya buka celah. Iblis masuk, saya jemput perempuan ini ke gereja lagi, disambut happy Sunday, shalom, nggak ada tawar semua. Ingat, kalau Anda ke gereja tawar, ada apa dengannya? Ke gereja itu penuh dengan sukacita. Kalau sukacita nggak ada, berarti damai sejahtera nggak ada.
itu berarti ada iblisnya. Wah, shalom, happy Sunday Pak Khairul, selamat masuk. Saya gak bisa masuk. Pak Khairul silakan duduk di depan lagi, gak berani ya. Orang kalau berdosa gak berani duduk di depan, duduknya di belakang. Maaf Bu, bukan sampean. Karena kalau orang berdosa duduknya dekat pintu, kalau ada apa-apa cepet larinya. Bener apa enggak? Pujian penyembahan firman saya gak dapat apa-apa. Pak Kepalanya naik ke atas mimbar, kita angkat tangan, kita terima berkat dari surga. Saya nggak angkat tangan, saya bukan orang Kristen. Saya lipat tangan sambil ngomong di dalam hati. Ayo Pak Pendeta, jangan lama-lama kalau doa, aku tunggu pacarku sebentar lagi, aku mau bercinta. Pak Pendetanya ngerti, dipakai Tuhan Yesus, mic-nya ditaruh, jalan letak, nyamperin saya di belakang sendiri. Saya pikir polisi, saya ngambil senjata saya. Pundak saya dipegang, kepala saya dipegang, saya ditengking. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran zina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lihat hati. Dari situ langsung saya bertobat. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Akhirnya saya memberi dibaptis, saya bertobat, sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan selamat. Wow. Minggu 29 Juni 2008, saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Kekristenan itu adalah perubahan hidup dari bejat rusak dibawa kepada terangnya ajaib. Saya minta, Pak, saya kan sudah dibaptis. Mau nama saya diganti. Ganti siapa? Seperti orang Kristen itu loh Pak. Nama saya, minta siapa Pak? Nama saya minta Markus Matius yang ada us-usnya gitu loh Pak. Bener apa enggak? Ada nggak orang Kristen namanya Khairul Anwar? Ada di depan Anda ini loh, ngomong nggak ada. Karena bagi dia tidak ada yang boleh tepuk tangan buat bagi Yesus. Yesusku itu memang luar biasa. Amin. Ada nggak pendeta Khairul Anwar? Ada apa enggak? Ada. Di depan Anda itu. Iya. Sama yang kelihatan aja nggak percaya, apalagi dengan yang tidak kelihatan. Nah, Pak, nama Bapak nggak boleh diganti Pak. Saya sudah berdoa, nama Bapak tetap Khairul Anwar. Bapak mau dipakai Tuhan. Saya pikir pakai Tuhan pakai apa? Saya nggak ngerti. Pak, sudah Bapak berdoa aja sebelum keluar dari dalam baptisan. Saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih ya, hari ini aku sudah bertobat, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu aku sudah dibaptis. Setelah aku dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk Kekristenan itu memikirkan perkara di atas, bukan memikirkan perkara perut. Bukan memikirkan perkara yang di bawah. Supaya kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas memikirkan perkara-perkara kita yang di bawah. Itu hukum yang saya alami. Ini saya alami, sekarang saya alami. Apa yang saya kerjakan, kemarin ada yang ngomong gini, Pak Khairul khotbahnya sama, saya mau ikut 4 kali itu sama. Kalau pertama kali saya di gereja sama, ya. Tapi yang kedua nanti beda lagi. Karena kekristenan itu berseri. Kekristenan khotbah itu pengalaman pribadi. Bukan katanya buku ini, katanya ini. Kecuali katanya Alkitab. Apa? Alkitab. Madura Alkitab. Kalau saya Madura Alkitab. Iya, nggak bisa ngomong Alkitab. Langsung, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untukmu? Dijawab di telinga saya, tinggalin harta benda semua dan perempuan-perempuan itu. Loh, padahal istri saya cantik-cantik, kaya-kaya semua. Suruh ninggalin. Saya mulai kecil jadi jambret, perampok, jandar narkoba, duitnya banyak. Sekarang suruh ninggalin. Wah, enggak. Tadi Pak Yohanes tanya, Pak Khairul anaknya berapa? Dari istri yang keberapa? Bener tak saya? Ya. Dari istri 13 istri, 11 saya punya anak Pak Yohanes. Cucunya 4. Oh. Wah. Ini anaknya 11. Tinggalin semua itu. Langsung suruh ninggalin semua. Wah, saya ini galau. Saya pulang berdoa, Tuhan Yesus, masuk yang bener lah. Aku disuruh ninggalin semua.
memang kekristenan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ya adalah ciptaan Baru. Setelah saya ngaji, belajar benar-benar baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu benar. Tidak baik manusia seorang diri. Ketika Adam tidur diambil tulang rusuknya berapa? 1 apa 13? 1. 1 apa 13? 1. 1 apa 13? 1. 1 pinter berarti. Kalau 1 tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalau 13 tulang rusuk apa tulang rusak? Rusak. Makanya Tuhan itu keren. Disuruh ninggalin semua, akhirnya mantan-mantan istri saya datangi. Beb, honey, sweetie, bunda, yang, mama, mami. Aku sekarang menjadi pengikut Kristus, aku habis dibaptis. Memang kamu naritik. Tahu naritik? Edan. Memang kamu gila ya gitu kalau banyak nyabu kamu. Wah, semua maki-maki. Kamu hempen. Wah. Gak ngerti kalau gak tenglang seperti saya, gak ngerti. Saya ini kan tenglang loh. Loh iya, saya ini tenglang. Peteng-peteng hilang. Makanya tadi suruh nyalain lampunya biar saya kelihatan. Lebih baik saya tidak nampak, firman-Nya saja yang nampak. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, suruh ninggalin semua, akhirnya semua marah. Saya keluar orang-orang saja menjadi pengikut Kristus. Bawa duit 100.000 rupiah minta sama teman saya. Oke Tuhan Yesus, aku bawa duit 100.000 rupiah, 100% ikut engkau, hancur atau berhasil dalam nama Yesus. Wah, kaos 1, celana 1, sandal jepit, bawa duit 100.000 rupiah. Aku kemana Tuhan Yesus? Pergi ke Kota Malang. Di Kota Malang suruh jual bakso. Waduh, aku ini laupan, aku ini bos. Suruh jual bakso, geledek, tiktok harga diriku di mana? Memang ketika menjadi pengikut Kristus, harga diri kita nggak ada. Biar harga diri Kristus yang ada. Amin. 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 Makanya jadi orang Kristen nggak boleh som. Wow. Katakan kiri kanan, ngerti nggak? Iblis sombong itu diusir dari surga. Benar enggak? Iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kekristenan itu adalah perubahan hidup ya. Yang gondrong sangar ini umur 40 lebih sekarang ya. Keren. Bukan karena istri saya itu dokter kecantikan yang tarik-tarik benang, bukan. Pak, dirawat benang enggak. Istri saya memang tarik-tarik benang, suka tarik-tarik benang. Yang longsor-longsor ini biar naik semua. Tapi saya yang dirawat enggak mau. Ya, beda apa enggak? Beda. Nah, yang gondrong umur 40 lebih, sekarang saya tadi ditanya Pak Yohanes, Pak umurnya berapa? 33 tahun. Kan saya benar toh, saya nggak bohong. Kok bisa Pak? Nih firmannya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan siapa? Kristus. Umurnya Yesus Kristus berapa? 33. Bener apa enggak? Amin. Makanya menjadi pengikut Kristus itu awet nom. Bener apa enggak? Benar. Ini. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saya dapat firman ini langsung saya tinggalin. Saya mau jualan bakso dengan peralatan sederhana, meja kursi cuma pinjem, mangkok sendok garpu pinjem, saya dikatain edan. Itu bos kaya, istrinya banyak, ada bule, ada Cina, ada Jepang, ada istri saya Nusantara. Makanya sekarang saya punya yayasan Rumah Pemulihan Nusantara. Tenglang, Wana, Swacing itu semua. Iya, gak tadi ngomongin yang ngerti saya sama. Iya, itu. Jadi saya nikahin semua pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Banyak duitnya kok bentar narkoba. Bener apa enggak? Saya tinggalin semua. Wah, setiap saya pulang ke Madura kemana, itu bosnya. Bos, siapa dia? Biasa bini poleh. Tahu? Biasa bini baru gitu. Wah, di situ saya nikah terus. Siapa? Bule, siapa? Jepang, siapa? Cina, siapa? Oh, tak nikahin. Karena banyak duit, tapi nggak ada damai sejahtera. Tapi jualan bakso kayak gini ada jualan damai sejahtera dengan peralatan biasanya mobil sedan bagus, motor besar, sekarang bawa rombongi bakso, cikrak. Tapi nurut taat. Ya kan? Lihat, Anda misalnya saya jual bakso gini mau makan apa enggak? Tapi hari pertama saya dapat duit 28.000. Saya ngomong, Tuhan Yesus, aku dapat duit 8.000.
Aku jual bakso kan gak gila ya. Aku jual bakso kan kamu suruh kan. Wajahnya Yesus di atas langit itu senyum ke saya. Itu yang membuat saya semangat. Wah, langsung bikin bakso. Biasanya gak bisa bikin pentol bulat-bulat. Itu lonjong seperti mendol di tapi begitu saya dalam nama Yesus, wah, saya pintar bikin bakso sekarang. Dan bakso saya sekarang katanya Edan, saya kasih bakso. Edan itu artinya apa? Gendeng. Enak, dahsyat, dan nendang. Enak, dahsyat, dan Wah, nendang. langsung saya sekarang pintar masak bakso. Pidis. Idis. Ricanya banyak. Kan di sini nggak ada orang Manado tuh. Enggak. Nggak ada orang mana? Boleh. Dia seneng. Wah, bakso ini iga pentolnya. Haujek Senjingping. Ngerti Haujek Senjingping? .com. Ngerti orang seperti saya. Senjingping.com. Enak edian. Ya, Pak? Tangan yang biasanya bawa pisau buat nusukin orang, nyiksa orang, bunuh orang. Katanya orang-orang, oh itu tembel itu biadab. Terus sampai dijulukin biadab, dijulukin korak. Korak itu kotoran rakyat. Kalau malang keluar, awas ono tembel, awas ono tembel. Sekarang pisau itu buat nirisin daun bawang. Yang tasnya dulu jadi bandar narkoba, wah bagus-bagus mereknya Kremes, Gucci, Louis Vuitton apa. Sekarang bawa tas kresek merah 500-an, keluar daun bawang, daun sawinya. Tapi penusukan Cita. itu damai sejahtera 100.000 rupiah, makanya saya banyak ini di WA saya. Nih Bu, coba dilihat ini, hari ini berapa lagi yang orang belum saya jawab WA-nya. Biar tahu Anda, bukan saya sombong, bukan, maaf, tapi saya ini melayani Tuhan itu wajib. Bu, berapa ini? Coba. Ini yang kecil di bawah. Paling bawah ya? Ini kecil merah itu. Ini loh. Ini. Iya, berapa? 646. Tuh. Ini orang minta doa. Sini dong biar kelihatan. Enggak sudah. Foto saya. Enggak usah. Saya enggak biar. Biar Yesusnya aja yang kelihatan. Iya loh. Iya loh. Nah. Iya, amin. Karena saya sesuai dengan saya tenggelam. Beten-beten hilang. Makanya saya kalau disuruh, Pak, tolong doakan supaya saya diberkati. Enggak mau saya kalau doa untuk berkat. Doa supaya hidupmu berkenan. Kalau hidupmu berkenan, diuji nanti. Parkir mobil kalau penuh, Tuhan Yesus parkiran penuh. Aku minta ya Roh Kudus, parkiran yang di depan tiba-tiba ada mobil keluar. Saya pelayanan di Batak sana. Wah, kasih babi terus sampai saya mok-mok. Putih, protein bol. Wah, begitu saya, Tuhan Yesus, saya nggak mau makan babi itu, aku kepingin sambal terasi sama kulupan tahu tempe. Oh, saya dimampirin, Pak, mampir ke rumah saya, Pak, ini saya masakkan. Loh, bukan pendeta loh, jemaat loh. Maka tak lihat, wih, tempe, tahu, sambal, wah, nambah 3 kali. Yang terakhir 3 kali saya ngomong, Bu, maaf ya, boleh saya request satu aja, apa? Dadar dok, terus kerupuk, makan kerupuk. Di sana di ujung ini orang ramai makan. Di ujung sana ada kerupuk kuning, wah, kerupuk Jawa kuning. Saya ngomong gini, Tuhan Yesus, aku minta tolong ya, itu kerupuknya jangan dimakan. Aku kepingin kerupuk itu. Ini karena kita punya kuasa. Begitu saya ngomong semua bubar, mau bubar. Oke, Pak Erol selamanya. Ya, sebentar. Boleh saya, itu kerupuknya nggak dimakan? Oh enggak Pak, Pak Erol mau. Tambah lagi nasinya makannya. Makanya seorang yang hidupnya berkenan, melihat aja Tuhan tahu. Benar enggak? Dan begitu banyak orang nggak makan kerupuk itu. Makanya hidupmu berkenan, jangan ngomong berkat, jangan ngomong mujizat kuno. Itu Kristen anak-anak. Benar-benar. Tapi kalau sahabat kamu, kekristenan harus bertumbuh 5. Bayi rohani, anak rohani, dewasa rohani, sahabat Kristus, mempelai Kristus. Itu tujuan visi-misi hidup saya. Haleluya. Banyak orang Kristen yang nggak tahu. Bisa masuk surga, bisa, tapi di emperan. Padahal kita masuk surga itu sampai
mahkota, makan bersama. Pak, tolong doain supaya saya dapat berkat, Pak, supaya saya dapat modal. Modalnya Bapak apa? Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haujat Xi Jinping. Kemarin Pak Utomo sudah ke Malang sana, nyatakan bener enggak? Pak Utomo sudah keliling ke Malang. Dan Pak Utomo mau buka bakso dan mie. Apalagi rawonnya, tangan yang biasa ngumpulin orang sekarang pinter masak. Haleluya. Yang 100.000 ngomong nggak bisa, Allah bahkan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau hidupmu tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kamu, gak usah ngomong berkat, gak usah ngomong mujizat. Kemana kamu pergi, berkat itu diperintahkan. Saya kesini aja berangkat sendiri yuk. Katanya gerejanya, Pak nanti tak ganti tiketnya, pleket. Jangan berharap sama manusia. Benar-benar berharaplah sama Tuhan Yesus. Tadi saya ini Pak Victor, Pak, Bapak ini saya lagi bangun Yayasan Rumah Pemulihan Nusantara. Terus Pak Victor ngomong gini, Pak donaturnya banyak donaturnya. Gak ada donaturnya Tuhan Yesus. Wah, nanti saya takut kalau ada donatur ikut campur, bener-bener. Saya tadi ditanya, Pak gak bikin gereja, Pak gerejanya Pak, saya gak bikin gereja, saya bikin Yayasan Rumah Pemulihan Nusantara. Karena apa? Minggu ini saya ke gereja. Setelah saya bertobat 2 tahun, saya nyari gereja Katolik, GKJW, GKI, semua saya masukin. Ini ada yang masuk gini-gini, saya ikut gini-gini, ini nangis-nangis, ini kenapa kok nangis, ini kenapa kok tepuk tangan. Saya ini nggak tahu, sampai 5 kali. Ya, terus begitu saya 5 kali duduk di belakang sendiri, karena saya takut ada yang tahu saya. Bu gembalanya angkat tangan, nyembahin. Dilihat cincinnya baru, terus ada koko sama cincin. Koko itu Bu gembalanya cincinnya baru ya, itu perpuluhan dari kita kemarin. Amsyong saya nanti. Benar-benar. Nah, tapi kalau jual bakso, biarpun pakai jualan bakso, iki duitnya dandam. Benar-benar. Tapi saya nggak pakai gitu karena anak-anak rohani saya nggak ada yang pakai ketak-ketik. Malu. Istri saya kemarin aja, sayang, aku ulang tahun beli gelang kaki ya. Saya tak belikan. Itu, wes tenang, mele nang pasar atom. Mele pasar atom, mele. Begitu dipakai, istri saya jalannya gini. Kenapa sayang? Malu itu. Jadi di kaos kaki istri saya udah nggak pernah pakai cincin. Jadi gini. Malu karena anak rohani saya itu orang-orang miskin. Yang kami tampung di tempat kami itu orang-orang yang berdosa, yang gereja tidak mau saya mau. Orang yang nggak mau saya mau karena apa? Lihat saya, Yesus itu mau sama saya. Amin. Ya, dan mereka di sana tidak kami pungut biaya. Jadi di sekolah ada anaknya hamba Tuhan sampai hamil. Bayi lahir, ya kita yang ngurusin. Saya nggak pernah takut, makanya Bapak Ibu kalau mau ke Malang makan bakso ini gratis, silakan. 1 bulan tidur di tempat saya, silakan. Nggak saya tarik biaya. Ini serius. Kalau Anda makan bakso, cuimi, soto, rawon, pecel di sana sehari 10 kali silakan. Pokoknya kalau kolesterol darah tinggi saya nggak tanggung jawab. Langsung 1 tahun Tuhan bukakan jalan 14 cabang. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di Makassar, di mana-mana, hampir Manado, di Jangkar, di Bali G. Ini mau di Jakarta lagi, di Malaysia, di sini mau buka lagi. Loh iya, kalau di sini buka hari pertama 100 mangkok gratis. Haleluya. Keterlaluan ya. Enggak. Tapi memang itu. Saya memang 300, itu 100. Belum. Jadi ini. Pak Budi, Nah, Pak Budi. ini. Habis ini Pak Budi. Habis ini Langsung 14 cabang. Pak Semi. No, Pak Budi. Enggak. Di DLE. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan lihat berkatnya ini. Benar-benar. Amin. Ya. Kalau Anda sudah dapat ini, cari dulu, semuanya ditambahkan.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Di koran-koran dulu belum ngetok YouTube. Preman diselamatkan Tuhan, ini jadi pelayan Tuhan. Banyak enggak pelayan Tuhan sekarang jadi Preman. terlalu. Ya kita doakan supaya hamba Tuhan tetap jadi hamba Tuhan. Benar mana? Ya. Ada yang hampir di penjara. Mantan penjahat bertato yang bertobat jadi pendeta lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Dicalonkan karena apa? Kita Kristen dilihat buahnya. Orang lain yang menilai. Buah itu yang merasakan orang lain. Benar benar. Dicalonkan bukan mencalonkan, tapi saya nggak mau. Istri saya nggak boleh. Tapi sekarang nggak mau jadi wali kota, sudah deklarasi waktu itu. Istri saya ngomong, ya nggak usah jadi wali kota. Kenapa sayangku? Kamu tuh orangnya terlalu baik. Kalau bulu matamu nggak nempel, kamu kasihkan orang. Kamu tiba-tiba tanda tangan nggak kamu lihat, kamu baca, kamu nanti gelangan rolek kanan kiri. Pakai kaos ukuran tulisan tahanan KPK. Oh jangan sayang, gitu nangis. Akhirnya sekarang nggak jadi wali kotanya, disuruh jadi wakil. 2024. Karena lihat perubahan hidup saya, diubahkan. Oh saya bukain gereja, saya nggak kepingin gitu. Kepingin hidup saya berdampak saja. Buka gereja itu takut. Ya itu tadi, kalau istri saya gini-gini nanti itu persembahan dari aku, jadi nyembah. Kan gak enak kan? Iya. Nah ini, di sana dipasangin semua sudah. Ini. Di jalan-jalan, padahal orangnya di sini. Nanti baru pulang ini, Pak, pendaftaran, nggak tahu pendaftarannya gimana. Saya nurut sama istri saya. Orang laki-laki yang berhasil dan beruntung itu nurut sama istrinya. Karena istri pewaris kerajaan. Bener apa enggak? Makanya suami-suami nurut sama istrimu. Tapi lihat istrimu yang istri takut akan Tuhan. Kalau istrinya dibaptis ini saja. Benar enggak? Makanya hei istri-istri jangan daripada tak baptis. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati suatu. Haleluya. Jadi penjahat aja berani mati kok, masa jadi orang Kristen nggak berani mati? Yes. Keuntungan nih pelayanan saya pedalaman. Makanya saya lihat pendeta kalau minta hotel, wajar minta hotel, tapi jangan hotel berbintang 5, jangan. Kecuali gerejamu besar. Kalau berbintang-bintang gini boleh. Ya, sip. Ini tadi terlambat ini pelayanan saya ke pedalaman sama orang-orang orang Manado. Masih jauh, Sudekat. Ngomong Sudekat ini sekali 3 malam. Sudekat. Masih jauh, enggak, dalam apa enggak? Tofor. Sampai Nah, di sini enggak ada orang Manado loh. Ini ketemu orang, ini pelayanan saya loh ini. Masak juga. Ini istri saya, pelayanan sandalnya Hermes, tas kreseknya Hermes semua. Ini pelayan, dia atas sama istri saya. Ini masuk ke dalam pedalaman, loh tas saya Hermes, talengnya Rafia, cekaknya udan. Nih sama istri saya ke pedalaman. Ini ke anak-anak penjara. Saya sering khotbah itu bukan di depannya orang Kristen. Saya sering khotbah itu di depannya orang yang belum Kristen. Kenapa? Kalau Kristen sama Kristen ini terang sama terang, silomen. Berapa enggak? Banyak orang Kristen yang sering berantem. Makanya lebih rukun itu preman. Benar enggak? Ngumpulin pendeta kan susah. Kalau ngumpulin preman cepat, bro. Iya bos, perang mau. Pendeta, ayo ngopi, ini gimana caranya? Ini yang maju. Oh saya pelayanan, plek-plek. Benar enggak? Ini orang yang sakit kanker, serviks, kanker payudara, lumpuh, dia berjalan. Ini karena Tuhan Yesus. Untung nama saya gak diganti. Coba nama saya Herla diganti Markus. Yang datang Ruth Hana. Benar-benar Pak Petrus. Sekarang ini yang datang siapa? Soleha. Soleman. Ya.
Ini yang buta melihat, yang disantet disembuhkan. Ini terus ini pelayanan kami. Yang lumpuh kita doakan berjalan. Ini Pak Haji. Ini pukren saya terima Yesus. Pegawai-pegawai saya terima Yesus. Makanya seorang pengkhotbah baik di mimbar doanya, lihat ke rumahnya, tidur di rumahnya. Sama istrinya bagaimana, sama anaknya bagaimana. Terus itu pembantunya sudah terima Yesus apa enggak? Kalau enggak, wah pret leketek. Gajah dibelangkoni. Tahu gajah dibelangkoni? Bisa khotbah, tak bisa ngelakoni. Ini pegawai-pegawai saya. Ini di rumah kami setiap Rabu baptisan. Setiap Rabu. Wow. Siap. Ini kemarin 3 desa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terakhir, karena itu pergilah. Makanya dari orang Kristen itu pergi, jangan ngendok aja. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa bersyukur, hambamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu, yaitu firmanmu, kebenaran firmanmu. Biar firmanmu itu jatuh di hati kami yang baik, sehingga firmanmu tidak akan kembali sia-sia. Kami bersyukur, kami berdoa, yang sakit hari ini kau sembuhkan. Amin. Kau pulihkan, apapun masalahnya. Mereka yang datang ke sini beda dengan mereka yang datang. Pulang dengan kemenangan, damai sejahtera, sukacita. Dalam nama Yesus. Amin.